Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Pak, di video kali ini saya memberitahu bahwa ayam saya akan check in di tanggal 6 Pak. Sebenarnya informasinya tanggal 5. Karena dalam perjalanan saya pastikan itu kayaknya tanggal 6 dan itu pun pagi ya. Nah, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bibit yang saya dapat ini bagus ya. Pakannya bagus, berkualitas, dan kami bisa panen dengan sukses. Jadi apa saja yang akan saya siapkan ketika saya akan check in di tanggal 6 nanti? Selain saya lagi ngambil sekam sekarang untuk persiapan brooding ya, saya juga sudah menyiapkan beberapa obat-obatan. Saya akan share di sini apa saja obat-obatan yang akan saya sediakan. Yang pertama tentunya ketika ayam pertama kali masuk, saya akan memberinya yang namanya gula merah. Gula merah fungsinya untuk menggantikan energi ayam, tenaga ayam yang habis selama masa perjalanan. Ini sangat diperlukan oleh suatu peternakan ayam broiler. Boleh memakai gula pasir, boleh memakai sesuatu yang lain yang manis, atau obat-obatan yang dikhususkan untuk ayam di dalam perjalanan. Contohnya, Vitastres bisa Anda pakai ya, bisa, karena dia mengandung sorbitol atau gula. Dan tentunya ada karbohidratnya. Bang, kenapa nggak pakai yang namanya Vitastres dan sebagainya itu, malah lebih memilih gula merah? Karena saya meyakini kandungan gula merah itu mempunyai karbohidrat G yang lebih tinggi. Apa itu G tinggi? G tinggi ini Pak, bangsa karbohidrat yang cepat menggantikan gula darah ya, gula darah. Jadi G ini ada G rendah, ada G tinggi gitu loh. Kalau G rendah ini dia jadi gula darahnya menggantikan energinya agak lama. Bang, bagaimana dengan yang memakai Pocari Sweat dan madu? Kalau saya memakai Pocari Sweat atau madu, mungkin biaya kos pemeliharaan ayam broiler saya lebih tinggi. Jadi saya memilih gula merah yang murah meriah saja Pak. Sebagusnya gula aren gitu. Saya akan usahakan lah pakai gula aren ya kan, ini tang sakit. Nah, untuk obat-obatan antibiotik nggak perlu sebutkan merek ya, nggak perlu sebutkan merek, bukan berarti saya nggak mau mempromosikan suatu produk. Jadi supaya ini nggak jadi patokan ketika saya memakainya, memakai Neobro misalnya harus Neobro, Anda sibuk cari Neobro, padahal banyak merek lain yang mempunyai kandungan yang sama. Saya memakai antibiotik untuk pertama kalinya itu Pak yang mengandung amoksilin, karena amoksilin ini berperan penting dalam menjaga pencernaan ayam supaya lebih sehat gitu Pak. Karena yang namanya ayam broiler ini kan kalau baru datang itu dia belum sempat cicip pakan itu kayak apa. Jadi diharapkan amoksilin ini bisa memperkuat pencernaan ayam broiler. Untuk penambah nafsu makan ayamnya saya gunakan pada malam hari itu yang mengandung vitamin B kompleks. Nah, ini saya jelaskan lagi. Apa gunanya B kompleks? B kompleks ini Pak berfungsi untuk membantu metabolisme ayam lebih bagus lagi. Jadi ayam lebih cepat lapar. Penggunaan B kompleks pada ayam tentunya akan memacu nafsu makan ayam ya, dan sempurna gitu loh Pak B kompleks ini. Makanya di peternakan manapun jangan sesekali Anda tinggalkan yang namanya B kompleks dan berikan pada malam hari. Ada yang tanya kepada saya, Bang, kalau misalnya masa brooding itu kok pakai karung atasnya? Kenapa harus pakai karung? Sebenarnya Pak, banyak peternak lain yang tidak memakai karung. Tapi dengan keyakinan saya memberikan karung itu satu. Namanya ayam jadi dari hatchery ini kan tentu ada membawa sesuatu, mungkin bibit penyakit lah dari penetasan. Saya harapkan dengan dipakai karung atau koran pada atas alas ayam broiler itu bisa meminimalisir kotoran yang dia bawa dari hatchery ya.
Dan satu lagi, fungsinya koran atau karung di atas sekam ayam broiler ini supaya memperpanjang umur sekam. Aturannya misalnya sekamnya di umur 12 hari sudah bau, ya sudah sangat bau. Karena 2 hari kita menggunakan karung atau koran, dia bisa lebih panjang lagi penggunaan sekamnya, jadi bisa bongkar sekam di umur 14 hari. Selain itu, untuk memberitahu ayam, mengajari ayam pakannya itu yang mana. Karena dikhawatirkan ayam itu makan sekam itu, Pak. Ketika ayam sudah menelan sekam, itu sangat berbahaya bagi pertumbuhan ayam. Bisa-bisa sekamnya tidak tercerna dan terjadi penyakit pada ayam broiler. Oke, sampai di sini jelas. Nah, ketika ayam berumur berapa hari ini? Berumur 10 hari, saya akan melakukan persiapan vaksin gumboro di umur 12 hari atau 11 hari. Yang saya lakukan, saya tidak akan memberikan klorin sehari sebelum vaksin. Setelah sehari sebelum vaksin itu saya sudah puasakan dengan klorin, baru saya vaksin. Ini rencana saya ya. Baru saya vaksin, setelah sehari vaksin baru saya berikan klorin lagi. Nah, untuk klorin, kalau yang belum paham, klorin ini adalah pembunuh bibit penyakit yang bersarang pada air minum ayam broiler. Tapi tidak bisa membunuh kuman penyakit yang berada di dalam lumpur atau lumut yang diakibatkan oleh air minum ayam broiler. Contohnya pada tempat air minum ayam broiler itu kan ada yang kayak lumut gitu. Itu harus rajin dibersihkan supaya klorin Anda maksimal kinerjanya. Kenapa Bang vaksin tidak bisa dicampur dengan klorin? Karena ketika klorin ini yang sifatnya membunuh kuman penyakit, vaksin ini kan virus yang dilemahkan. Walaupun virus ini tidak bisa dibunuh dengan obat-obatan, dikhawatirkan akan mengurangi kinerja vaksin itu pada ayam broiler, jadi kurang maksimal. Termasuk ketika Anda memberikan obat pada ayam broiler, Pak, nggak boleh dicampur dengan klorin. Ya, nggak boleh dicampur dengan klorin karena kenapa? Dikhawatirkan khasiat obatnya menjadi netral. Untuk masalah lampu dan penerangan brooding nggak boleh gelap, cahaya harus merata gitu, Pak. Nggak boleh ada yang terang di ujung, ada yang gelap di kiri misalnya, nggak boleh. Persebarannya itu harus rata, karena lampu berperan penting bagi ayam broiler. Apa perannya, Bang? Memacu nafsu makan ayam juga. Ya, namanya ayam ini kan ada istilahnya, kalau gelap dikit dia malas makan, Pak, malah dia bergerombol. Ya. Nah, untuk masalah pemanas, saya tidak menganjurkan pemanas yang terlalu panas dan pemanas yang tidak maksimal. Jadi kalau untuk hari pertama, berilah suhu ayam broiler itu sekitar 32 Celcius, Pak. Dan mendingin sesuai bertambahnya umur ayam. Karena kenapa? Kalau pemanas terlalu panas, ayam akan malas makan. Kalau ayam malas makan, akan terjadi mencret. Namanya panas kan pasti ingin minum terus. Kalau pemanasnya terlalu dingin, ayam akan banyak makan atau malas makan juga bisa jadi. Karena kenapa? Ayam lebih memilih bergerombol, Pak, dengan kawan-kawannya untuk menghangatkan badan. Kalaupun dia makan, dia akan gunakan pakan itu untuk menghangatkan tubuhnya sendiri. Jadi nggak ada yang jadi daging gitu loh. FCR Anda akan tinggi. Ya, sampai di sini paham. Berapa menit, Gong? 8. Kita buat videonya 10 menit aja ya, Pak ya. Karena di YouTube ini kalau video 10 menit bagus katanya. Jadi saya buat 10 menit. Nah, setelah semuanya itu sudah saya rencanakan, saya akan lakukan begini, begini, begini. Tentunya masalah sirkulasi udara juga perlu diperhatikan. Kalau cuaca sudah terlalu panas di ayam usia misalnya 2 hari, saya akan membuka tirai dalam. Kalau siang saya buka juga tirai luar. Ini berfungsi untuk memasukkan oksigen yang segar untuk ayam broiler. Bang, ayam broiler jelas membutuhkan oksigen. Tapi apa efeknya kepada ayam broiler? Nah, di sini saya akan jawab. Ayam broiler itu yang bertumbuh hanya daging dan segala macamnya, tapi organnya itu, Pak, agak sedikit lambat daripada ayam-ayam yang lain. Jadi kalau misalnya bobot ayam 2 kilo, paru-paru ayam broiler itu tidak terlalu bagus, jadi nggak sesuai dengan bobotnya. Ya. Satu lagi, untuk mencegah yang namanya penyakit pernapasan pada ayam broiler. Ketika Anda membuka tirai ayam broiler, dia akan membuang gas yang tidak bagus untuk ayam broiler. Contohnya apa? Amoniak. Ya.
Amonia kalau terhirup oleh ayam broiler akan melukai sistem pernapasan ayam broiler atau masuknya benda asing ke dalam pernapasan ayam broiler. Makanya terjadi ayam itu bersin dan berusaha mengeluarkan benda asing dari tubuhnya. Inilah yang memacu sistem pertumbuhan ayam broiler akan bereaksi. Kalau ayam yang kuat akan bertahan. Kalaupun dia bertahan, tubuhnya nggak akan sebagus di saat dia pertama kali masuk. Ya. Dan jangan lupa, setelah masa pemeliharaan selama 1 minggu, Anda harus timbang ayam broiler Anda. Dan bobot ayam broiler Anda harus mencapai bobot 4 kali lipatnya dari pertama kali ayam masuk. Misalnya bobotnya pertama kali masuk 40 gram. Di umur 1 minggu, ayam broiler Anda harus berbobot 4 kali 4, 16, jadilah 160 gram. Ini wajib. Itu adalah tanda suksesnya masa brooding Anda. Kalau kurang dari itu, Anda harus maksimalkan lagi. Masih ada waktu untuk mengejarnya. Kapan bang ketika ayam broiler ini nggak bisa dikejar waktunya? Ketika ayam broiler sudah bongkar sekam, Anda lihat ayamnya kurus-kurus, kemungkinan panen Anda akan buruk gitu loh Pak. Apalagi setelah bongkar sekam malah cekreknya jadi banyak. Kalau sudah terserang cekrek, ngorok pada ayam broiler yang masih kecil akan berimbas kepada bobot tubuhnya. Mulai yang dari mungkin masuk snot ya kan, terus kematian yang mungkin meninggi lah Pak. Ya, jangan main-main dengan cekrek ini, walaupun akrab dengan peternakan sangat berbahaya sekali. Sudah 10 itu 11. Jadi itu saja Pak yang saya sampaikan, teori sederhana saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sebenarnya kalau peternak senior sudah tahulah apa yang saya sampaikan ini. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh untuk kandang ayam broiler Anda tipe open house. Semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.